Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama tentu kita masyarakat Indonesia berharap betul bahwa Kejaksaan Agung akan menjalankan tugasnya secara profesional. Ya, ini menjadi harapan dari kita semua dan kita harus bersama-sama menjaga dan mengawalnya. Terkait dengan pemilu, maka ada tugas yang juga sangat sentral yang nanti akan dijalankan oleh Kejaksaan, ya, khususnya dalam hal Gakumdu. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ada tiga hal penting juga yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tugas jaksa di dalam Gakumdu terkait dengan tindak pidana pemilu yang memang masuk ke dalam ranah Gakumdu. Yang kedua, tindak pidana lain di luar tindak pidana pemilu, ya, yang tidak masuk dalam Gakumdu, tetapi dia mungkin bisa mempengaruhi, ya, jalannya proses pemilu. Dalam konteks pemilu ini harus kita laksanakan secara demokratis. Dan yang ketiga adalah tindak pidana di luar tindak pidana pemilu yang terjadi selama masa kampanye yang tidak berkaitan juga dengan pemilu. Jadi ada tiga hal itu yang menurut saya penting untuk kita cermati, ya. Untuk yang terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan di Gakumdu, tentu kita berharap, ya, kejaksaan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya, karena tentu masyarakat akan melihat marwah dan martabat kejaksaan di situ. Ya, kalau misalnya ada perkara kemudian tidak berdaya, ya, penegakan hukumnya, ya, tentu kan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, ya, terkait dengan tugas dan fungsi dari kejaksaan ini. Tentu kita sangat berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada tindak pidana yang mungkin tidak terkait dengan tindak pidana pemilu, tetapi kita harus kaitkan juga dalam konteks bahwa kita harus menciptakan pemilu ini sebagai pemilu yang demokratis, ya, pemilu yang tercatat di sejarah, dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat merusak semangat demokrasi itu. Yang saya maksudkan adalah tindak pidana atau penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan yang terkait misalnya dengan kebebasan berpendapat, ya, kebebasan berpikir, ya, demonstrasi dan sebagainya, yang memang itu tidak berkaitan dengan tindak pidana pemilu, tetapi saya berharap, ya, penanganannya itu tetap dalam konteks kita ingin menjaga demokrasi. Jangan melihat bahwa ketika ada pendapat yang kritis maka dianggap itu sebagai gangguan dan ancaman terhadap pemilu. Nah, tentu kita tidak ingin pemilu kita dikesankan sebagai pemilu yang menakutkan, yang membuat orang-orang kritis menjadi tidak berani untuk berbicara karena ada ancaman-ancaman seolah-olah itu adalah mengganggu pemilu. Nah, jadi sikap arif dan bijaksana dari pihak kejaksaan dalam melihat konteks ini secara demokrasi secara luas, itu saya harapkan juga bisa dilakukan. Dan yang ketiga, tindak pidana lainnya yang terjadi selama masa kampanye, ini pun juga harus kita lihat, ya, bagaimana penanganannya pun juga tidak mengganggu proses kampanye dan proses pemilu yang berjalan. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin juga mengingatkan bahwa kita semua di sini di Komisi 3 tentu meskipun kita nanti akan menjadi bagian dari kontestasi pemilu, tapi kewenangan kita untuk menjalankan pengawasan tetap melekat. Ya, artinya selama proses-proses ke depan ini tentunya masing-masing anggota Komisi 3 akan juga tetap melaksanakan fungsi pengawasannya, ya, paling tidak di dapilnya masing-masing, ya. Hanya satu orang yang menjadi pengecualian nih Pak Jaksa Agung, yaitu yang ada di sebelah saya, Pak Arsul Sani, yang tidak akan maju lagi. Jadi kalau kita maju lagi, Pak Arsul Sani akan menjabat dengan jabatan yang baru, yang insya Allah menjadi jabatan yang mulia, ya. Nah, karena itu maka kita berharap dalam kita menjalankan fungsi pengawasan ini, ya, kita tetap dapat berkoordinasi juga dengan perangkat-perangkat kejaksaan di berbagai daerah, tentu dengan harapan itu tadi profesionalisme dari pihak kejaksaan. Yang kedua, ada satu contoh pola peristiwa tindak pidana yang
bukan peristiwa tindak, contoh pola peristiwa yang bisa mengganggu jalannya proses demokrasi di dalam pemilu ini, yang juga menurut saya bisa jadi perhatian dari pihak kejaksaan, yaitu terkadang ada juga misalnya pemerintah daerah yang menggunakan inspektoratnya untuk menekan kepala desa dengan seolah-olah nanti akan diperiksa untuk kepentingan politik. Nah, ini mungkin juga bisa dicermati ya, jangan sampai kemudian ada pihak yang menggunakan kewenangan inspektorat ini justru untuk kepentingan politik dengan menekan kepala desa itu. Nah, itu mungkin bisa ada komunikasi dengan inspektorat dari pemerintah daerah ini supaya tetap kewenangan soal penegakan hukum ini harus terpantau terus oleh pihak kejaksaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan persoalan demokrasi. Ya, kita ingin pihak kejaksaan pun juga dianggap sebagai institusi yang menegakkan demokrasi. Ya, di dalam politik hukum kita yang baru, kita sudah membuat KUHP baru. Ya, ada beberapa hal yang penting terkait dengan demokrasi di situ. Apa itu? Ada beberapa perubahan terhadap pasal-pasal, misalnya yang ada di dalam KUHP pasal 310, yang ada di dalam Undang-Undang ITE 27 ayat 3, yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 46, khususnya pasal 14 dan pasal 15-nya, yang di dalam KUHP baru kita ubah karena selama ini prakteknya dijalankan secara karet. Meskipun KUHP baru ini berlaku nanti Januari 2026, tapi politik hukumnya sudah kita ambil. Kita berharap ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan pasal 310, terkait dengan 27 ayat 3, maka semangat politik hukum yang baru inilah yang digunakan, meskipun deliknya baru nanti berlakunya. Ya, seperti kasus yang saat ini berjalan, saya sebenarnya tidak mau komentari kasus yang berjalan, tapi ada kemarin baru saja kasus Fathia dan Haris, itu tinggi sekali tuntutannya. Ya, padahal kalau kita melihat dengan semangat KUHP baru ini, ya tentunya bisa lebih fleksibel ya terkait dengan apa yang berlangsung. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi catatan bahwa para aparat penegak hukum diharapkan dapat memahami KUHP baru ini ya, khususnya semangat baru yang ada di dalam KUHP baru. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.